Kita lanjutkan perbincangan pemirsa masih dengan Direktur Utama PT Transcon Jaya Tbk, Leksi Rompas. Pak Leksi masih bersama kami ya? Ya, masih ada Mas Cikal. Oke, terima kasih Pak Leksi. Pak Leksi, tadi kalau kita sempat membicarakan pergerakan harga saham dari PT Transcon Jaya Tbk. Nah, ini bagaimana ke depannya? Karena kalau kita lihat cukup stabil ya, mulai melandai meskipun sempat menurun cukup jauh juga di September. Ini bagaimana ke depannya nanti, terutama di masa pandemi ini? Katakanlah mulai dari ketika memang pandemi ini masih sama situasinya dengan sekarang, kemudian apakah nanti meningkat lebih tinggi atau lebih moderat begitu, ini bagaimana strategi-strategi yang akan dilakukan? Jadi seperti yang saya sudah katakan tadi, jadi kita masih selalu memantau kondisi ini Mas Cikal. Jadi kita masih belum bisa menyampaikan banyak hal. Tapi intinya kita akan pantau dan kita akan sesuaikan semua langkah-langkah kita dan kita akan sampaikan informasi yang perlu kepada investor dan calon investor kita tentang proyek-proyek PT Transcon Jaya yang ada di depan kami nanti. Oke, untuk prospek bisnis ke depan bagaimana Pak Leksi? Apakah akan ada pengembangan bisnis lain atau seperti apa? Baik, dari tadi kita bicara memang lebih banyak ke pertambangan. Sebetulnya prospek bisnis PT Transcon Jaya masih banyak lini yang harus kami masukkan. Oke. Seperti energi, ada properti, ada oil and gas dan lain sebagainya. Tetapi yang ada di depan kami sebetulnya adalah pembangunan IKN, Mas Cikal. Ini adalah suatu proyek besar yang ada di Balikpapan. Kebetulan PT Transcon Jaya Terbuka adalah perusahaan yang berlokasi dan berpusat di Balikpapan. Jadi sangat dekat. Dengan kami melantai di bursa saham, itu artinya kami memiliki good corporate governance yang sudah memiliki standar. Jadi harusnya kami lebih mudah untuk memasuki proyek ini. Demikian Mas Cika. Oke, kalau bicara Balikpapan, sebetulnya prospek bisnis apa yang paling menjanjikan di sana? Untuk Balikpapan yang berada di Kalimantan memang pertambangan. Memang pertambangan adalah wilayah atau bisnis yang paling baik pada saat ini. Tetapi pembangunan infrastruktur yang ada di Balikpapan itu banyak sekali. Jadi saat ini dengan IKN yang sedang dalam proses, kemudian pembangunan jembatan Pulau Balang yang hampir selesai, itu ada kemungkinan prospek ini sudah semakin dekat. Tetapi baik kita tunggu apa yang akan terjadi di depan ini. Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, prospek masih sangat cerah. Bahkan pembicaraan untuk bisnis di awal tahun 2021 sudah mulai dimasuki oleh pihak marketing kami. Jadi informasi seperti ini akan kami sampaikan dalam waktu dekat. Apa yang akan terjadi, Mas Cikal? Oke, untuk target pendapatan dan laba bersih bagaimana, Pak Leksi? Untuk target pendapatan, perusahaan mentargetkan 2-5%, sedangkan untuk target laba bersih 10-20%. Demikian. Oke, tadi kita masih bicara Kalimantan ya. Anda juga sudah mempersiapkan beberapa prospek bisnis di sana. Nah, terkait Kalimantan juga sebetulnya kan isu dari pindah ibu kota ini juga masih kencang ya. Bagaimana PT Transcon ini kuda-kudanya seperti apa nih ketika memang nanti pembangunannya mulai masif di sana? Terima kasih banyak Mas Cikal. Jadi memang ini adalah bisnis yang kami lihat yang harus kami masuki ke depan ini, karena kami lihat kami memiliki kemampuan dan juga seperti yang saya katakan tadi, good corporate governance, sehingga kami seharusnya lebih mudah untuk bekerja sama dengan pihak-pihak pengembang untuk proyek pemerintah ini. Kami melihat bahwa pembangunan ini tidak hanya bicara tentang pembangunan fisik saja, tetapi kita juga harus melihat persiapan sebelum pembangunan fisik, seperti pembukaan jalan, pembukaan lahan, pematangan lahan, dan lain sebagainya. Justru kendaraan-kendaraan kami inilah yang bisa untuk mensupport kegiatan seperti ini. Jadi ada banyak kegiatan infrastruktur yang sedang dibicarakan oleh pihak marketing kami dengan pihak-pihak pengembang. Demikian. Oke, terkait dengan proyek pindah ibu kota ini sebetulnya Transcon Jaya juga bisa masuk dari awal ya, kalau misalnya memang dari prospek bisnisnya.
Betul sekali, dan pembicaraan untuk itu sedang dibuat oleh pihak marketing kami. Oke, dan terkait juga dengan beberapa proyek pemerintah, ini kan juga sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang atau regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Anda sendiri sebagai pimpinan dari perusahaan, bagaimana harapannya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah agar menciptakan persaingan yang sehat, kemudian menciptakan juga win-win solution, seperti apa harapannya? Keinginan kami tentunya adalah memberdayakan masyarakat yang ada di sekitar kami. Itu adalah komitmen pertama kami, bahwa di mana kami berada, kami harus membawa manfaat. Kemudian yang kedua adalah selalu mendukung program dari pemerintah. Karena tentunya ini sudah dipertimbangkan masak-masak sebelum ini dilaksanakan. Jadi keinginan kami, komitmen kami ke depan selalu adalah memberdayakan sebagai perusahaan lokal, selalu memberdayakan masyarakat di mana kami berada dengan selalu mendukung program pemerintah, Mas Ikal. Oke, mungkin ini terakhir Pak Lexi, terkait dengan meyakinkan investor. Tadi kalau saya dengar dari Pak Lexi juga sudah ada upaya-upaya yang cukup kreatif, memaksimalkan komunikasi dan juga memaksimalkan kinerja dari sales dan marketing tadi. Tapi bagaimana bicara mengenai meyakinkan investor agar proyek bisnis Anda ini cukup prospektif, seperti apa? Baik. Memang selalu harus kita sampaikan informasi yang sedang Transkon Jaya jalani saat ini. Tadi saya sudah mengatakan bahwa kita mengikuti banyak tender. Oke. Oleh sebab itu, tender-tender ini juga kita akan selalu sampaikan informasinya yang cukup dapat ditangkap oleh para calon investor kami. Dan dengan informasi seperti ini, kita harapkan nanti investor dan calon investor tertarik untuk membeli saham TRJA. Kami juga selalu mengikuti beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh beberapa institusi-institusi yang bisa kita ikuti, seperti mengikuti program yang dilaksanakan oleh majalah SWA beberapa waktu lalu. Dan kami dinyatakan sebagai pemenang atau dinyatakan sebagai salah satu perusahaan yang memiliki manajemen yang sehat oleh majalah SWA. Oke, baik. Pak Lexi, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya untuk berbincang bersama kami. Sukses selalu untuk Anda.